Oke. Oke. Selamat malam bagi kita semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan atau pembagian kunci dari penerima dalam skripsi saya, sistem kriptokompresi pada file teks dengan algoritma Improve Secure RSA Crypto System dan Goldbach G1 kode. Di sini saya mau berbagi hitungan, dimana hitungan ini merupakan teknis ya. Kalau sebelumnya saya berbicara mengenai konsep ruang gitu, metode kerangka gitu, inilah isinya gitu. Jadi tentu kan dalam isi itu nggak boleh sembarangan gitu. Ibaratnya minuman, misalnya dalam minuman itu misalnya minuman ini yang saya jelaskan sebelumnya itu kerangkanya gitu, dan isinya itulah hitungan ini gitu. Jadi ini duanya saling terikat gitu. Tanpa wadahnya minuman tidak bisa diisi, dan meskipun ada airnya, tanpa wadah minuman tidak bisa berdiri gitu. Jadi yang mau saya jelaskan di sini isinya. Meskipun ini masih bagian kecil ya, saya juga mau kasih tahu bahwa guru saya pernah bilang, ada salah satu penelitian bilang, talk is cheap, show me the code. Berbicara itu mudah, tunjukkan saya kode. Kode itu ini merupakan proses pembuatan kode gitu. Jadi hitungan inilah nanti yang akan diubah ke dalam bahasa pemrograman gitu, itulah kode. Jadi tanpa hitungan ini kita tidak bisa membuat baris-baris kode. Jadi ada jauhnya, mungkin ada kode bias, seperti apa nanti bias dalam kode ada di Netflix. Jadi seperti itu lebih kurang. Dasarnya itu tetap di matematika gitu. Karena seperti yang kita ketahui, komputer itu berasal daripada kata compute yang artinya menghitung gitu. Baiklah, sedikit lagi saya mau jelaskan. Ada satu konsep yang ketinggalan sebelumnya di skema saya sebelumnya, di diagram saya sebelumnya. Saya belum menjelaskan mengenai 4 dasar kriptografi. Yang pertama autentikasi, yang kedua data integration, yang ketiga confidentiality, yang keempat non-repudiation. Jadi autentikasi ini yang pertama, ada 2 orang yang ingin berkomunikasi, A dan B. Mereka harus saling mengenal gitu. A mengenal B dan B mengenal A gitu. Jadi A ini tahu ciri-ciri B itu, dia misalnya balas chat itu singkat gitu. Tapi kalau si B kenal A, kalau si A itu balas chat itu biasanya lengkap gitu. Itu ciri-ciri. Kemudian apalagi pengenalan A akan B. Si B ini yang diketahui A, dia adalah orang yang biasanya aktif di malam hari, misalnya jam 2 malam, jam 1 malam. Sedangkan si B mengetahui kalau A ini sering aktif kurang dari jam 2 malam, misalnya jam 11 malam atau jam 12 malam gitu. Jadi itu harus diketahui gitu, autentikasi gitu. Jadi selanjutnya ada lagi yang namanya data integration. Data integration ini merupakan tahapan di mana dalam proses komunikasi tidak ada gangguan gitu. Artinya antara si A dan si B berkomunikasi tidak ada proses gangguan, tidak ada sabotase, tidak ada gangguan, tidak ada penyelewengan, tidak ada kebocoran data mungkin. Jadi dia pure gitu. Atau lebih tepatnya ini tidak ada penyelewengan data gitu, kalau saya katakan ya. Jadi ini hanya satu jalan, tidak ada lagi melalui pihak ketiga gitu. Misalnya ke sini, datanya udah dimanipulasi di sini, nggak ada gitu. Jadi konsep data integration itu di situ gitu. Ini termasuk rawan ya, karena di sini berbahaya gitu. Banyak kasus seperti dalam kehidupan sehari-hari, kita ngomong sama si A,
rupanya didengar sama si B, ternyata si B nanti bisa mengguruin gitu, atau si X bisa mengguruin gitu. Dan ini sangat berbahaya dalam komunikasi secara sistem ya. Selanjutnya, dan mungkin secara real juga ini nyata gitu, karena ini ditarik dalam kehidupan dan sejarahnya dari perang juga ya. Selanjutnya ada confidentiality. Confidentiality adalah kerahasiaan. Kerahasiaan yang artinya dalam proses pengiriman itu tidak boleh dimengerti oleh orang-orang lain dalam proses pengirimannya. Makanya ini adalah rangkaian proses, ini masih proses kecil ya, yang nantinya akan digunakan untuk merahasiakan pesan gitu teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian gitu. Jadi ada pembangkitan kunci, ada menghitung N, ada pilih nomor acak R, hitung fungsi alpha N, kemudian integer E, enkripsi, kemudian hitung dekripsi, kemudian kita publish dan kita rahasiakan. Ada yang dipublish, ada yang dirahasiakan. Ini merupakan, jadi saya fokusnya di kerahasiaan sebenarnya. Fokus saya ke bagian kerahasiaan, dimana di balik cara merahasiakan itu terdapat rumus. Makanya kan kalau teman-teman punya WA ada enkripsi end to end. Itu sejalan dengan penelitian saya itu. Selanjutnya ada yang namanya non repudiation. Non repudiation ini merupakan kita nggak boleh menyangkal bahwa kita punya ikatan, kita punya janji, kita punya komitmen berkomunikasi dengan A dan B gitu. Ini paling fatal gitu. Jadi kita nggak boleh melanggar itu gitu dalam kriptografi. Kayaknya orang-orang kriptografi itu sejauh ini yang saya lihat gitu, waktu saya pernah kerja di Jakarta ketemu sama Cisco gitu, kelihatan gitu dari cara mereka berkomunikasi itu memang udah jujur, memang harus kalau kita belajar ilmu ini, karena kalau kita nggak jujur kita bisa pening gitu, dan mau nggak mau kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dan terkadang cara kita berkomunikasi itu kan mungkin bahasa tubuh, mungkin batuk, mungkin mungkin kita secara verbal atau secara tatapan mata dan lain sebagainya. Jadi non repudiation, tapi kan kita nantinya ke mesin gitu kan. Jadi ke mesin itu nanti dia ada lagi di jalurnya. Tapi fokus penelitian saya itu kepada kerahasiaan, confidentiality. Ada teman saya yang fokus ke autentikasi, ada juga data integrasi, ada non repudiation. Jadi ini ada 4 poin ya sebelum kita masuk. Yang pertama, pembangkitan kunci penerima. Yang pertama kita harus lakukan, karena kita menggunakan algoritma IRSA, di mana ini pengembangan daripada algoritma IRSA. Kita harus bangkitkan dulu kunci untuk perlima. Kita pilih 2 bilangan prima, P dan Q, di mana P tidak sama dengan Q dan Q lebih besar pada 3. Ini ya, Q lebih besar pada 3. Jadi saya pilih P sama dengan 5, Q sama dengan 7 gitu. Karena dia berupa bilangan prima, lebih besar daripada 3. Nah, jadi ini ada kurang sedikit, P lebih besar daripada 3 juga syaratnya gitu. Q lebih besar daripada 3 dan dia tidak sama dengan Q. Jadi 5 tidak sama dengan 7 gitu. Jadi P sama dengan 5, Q sama dengan 7. Itu dulu dasarnya gitu. Ini boleh nanti berbeda, bisa nanti 23 atau 29 atau 600 berapa gitu yang dia bilang prima. Kalau nanti dia udah masuk kepada programming, dia bisa sampai ini P aja bisa sampai 200-an, Q aja bisa sampai 400-an gitu. Tapi karena kita masih hitungan dasar, makanya tadi saya bilang di awal ini masih dasar, saya mau terangkan dulu konsep dasarnya dulu. Kita ambil P5, Q7, kemudian kita menghitung N di mana P kali Q kali P kurang 1 kali Q kurang 1, dan M sama dengan P kali Q gitu. Jadi kita selesaikan dulu N nya. Saya sudah buat tadi hitungannya. P kali Q berarti 5 kali 7, P kurang 1 berarti 5 kurang 1, P tadi kan 5, kemudian Q kurang 1, 7 kurang 1 gitu.
Jadi 5 kali 7 35, 5 kurang 1 4, 7 kurang 1 6, 4 6, 6 kali 4 24, 24 kali 35 hasilnya 840 gitu. Jadi kita sudah mendapatkan yang namanya N. Tadi P sudah kita dapatkan, Q sudah kita dapatkan, N sudah kita dapatkan. Selanjutnya, jadi ini berdasarkan jurnal ya. Ini berdasarkan jurnal. Ini berdasarkan jurnal. Dan ini pengembangan daripada RSA sendiri gitu. Introvert Secure. Selanjutnya kita cari M. M itu cara mencarinya P kali Q. P tadi berapa? P5, Q 7. Maka kita masukkan P kali 5 kali 7 sama dengan 35. Kita sudah mendapatkan yang namanya M. Jadi kita sudah mendapat beberapa partikel-partikel saya sebut ya, atau mur-mur kecil untuk nanti kita bisa membangun sebuah sistem itu. Jadi inilah hal-hal kecil yang akan nanti berguna untuk kedepannya gitu. Selanjutnya kita pilih nomor acak R di mana P lebih besar daripada 2 pangkat R lebih besar daripada Q. Jadi kita asumsikan R sama dengan 2 gitu. Jadi nanti R itu fungsinya untuk alpha N nya gitu. Jadi P tadi kan ya, P kan 5, Q 7, jadi kita asumsikan 2. Ini sebenarnya dia agak panjang ya. Mungkin saya belum bisa jelaskan di sini, tapi di sini ada sedikit tambahan mungkin nanti. Ini nanti saya akan diskusi lagi dengan teman-teman saya. Tapi sejauh ini yang saya dapat ini, asumsikan R sama dengan 2, maka kita masuk ke dalam bagian D. Kita hitung fungsi alpha N. Alpha N ini rumusnya P kurang 1 kali Q kurang 1 kali P kurang 2 pangkat R kali Q kurang 2 pangkat R per 2 pangkat R. Alpha N sama dengan 5 kurang 1 kali 7 kurang 1 kali 5 kurang 2 pangkat 2 kali 7 kurang 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Alpha N sama dengan 4 kali 6 kali 1 kali 3 per 4. Alpha N sama dengan 72 per 4 dan alpha N sama dengan 18. Jadi ini saya bikin proses cepatnya ya teman-teman. Proses cepat. Ingin waktu juga terbatas. Jadi ini sepertinya hitungan biasa ya. 5 kurang 1, 4, 7 kurang 1, 6, 5 kurang 2 pangkat 2 dulu, 4, 5 kurang 4, 1, 7 kurang 2 pangkat 2 dulu, 4, 7 kurang 4, 3, 1, 3, 4, 6, 2, 4, 1, 3, 2, 4 kali 3, 7, 2 per 4. Oke, itu 72 per 4 hasilnya 18. Selanjutnya kita akan pilih sebuah integer acak E di mana 1 lebih kecil daripada E, lebih kecil daripada D, N, dan greatest common divisor E, D sama dengan 1, E sama dengan 11. Oke. Jadi greatest common divisor faktor persekutuan terbesar E alpha N sama dengan 1 GCD 11338 sama dengan 1338. Jadi modulus 11 sama dengan 8, 11 modulus 8 sama dengan 3, 8 modulus 3 sama dengan 2, 3 modulus 2 sama dengan 1, 2 modulus 1 sama dengan 0. Modulus ini artinya sisa bagi. Jadi misalnya 3 dibagi 2, sisa baginya berapa? 1 kan? 8 dibagi 3, sisa baginya berapa? 8 bagi 3, 2 kan? 8 bagi 3 kan? 8 bagi 3, 2 kali 3, 6. 6 ke 8 kan jaraknya 2 gitu. Atau ini 11 mod 8, 11 bagi 8, 11 bagi 8 kan cuma dapat 1, sisanya berapa? 3 gitu. Sisa bagi, ini merupakan sisa bagi. Sorry ini saya tag video jam 12:30 malam ya. Jadi mungkin agak capek, agak kurang fokus, saya minta maaf ya. Nanti kalau teman-teman pengen tahu bagaimana perhitungan untuk ini bisa dicari di Google ya. Ini mungkin bisa dicari di Google bagaimana modulus dan greatest common divisor. Ini mungkin nanti bisa dijelaskan di Google ya. Bantu Google
atau baca penelitian yang lain ya teman-teman. Saya ini hanya cepat aja ya. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai F, hitung nilai D, dekripsi. Jadi untuk enkripsi tadinya kita sudah dapat 11. Sekarang kita untuk dekripsi. Dekripsi itu rumusnya D kali E dengan 1 modulus alpha n. Saya lupa ini sebutannya Pak, jujur. Nanti saya baca lagi. D kali E pangkat minus 1 dengan 1 mod alpha n. D dengan E pangkat minus 1 modulus alpha n. Jadi memang di sini saya dibimbing oleh Pak Andrea, dosen saya. Dulu di sini saya bingung gimana caranya. Jadi ini ada dia dipindah nantinya D kali E. Jadi dikalikan dengan minus 1, dikalikan dengan lawannya untuk supaya dia bisa pindah gitu. Jadi sebelah sini juga dikalikan sebelah sini gitu. Jadi di sini ada E pangkat minus 1 gitu. Ya kalau nggak salah di sini, karena dia dikalikan supaya mematikan si E-nya ini gitu. Jadi ini untuk memfaktorkan bilangan primanya. Sehingga jadi ini sebelum masuk ke metodenya kita pecahkan dulu di rumusnya di sini gitu. Jadi ini termasuk yang paling sulit lah, karena ini decrypt. Inilah decrypt. Ini hanya dimiliki oleh si penerima. Kalau encrypt kan dia agak gampang, yang ini tadi. Decrypt ini memang paling susah gitu. Dan memang RSA itu terkenal paling susah memang memfaktorkan bilangan primanya gitu. Syukur kita tadi ngambil P dan Q-nya kecil. Kayak mana kalau kita ngambil 1000 atau 2000 gitu. Atau 1 juta atau 2 juta gitu. Ini udah sampai dia. Oke. Selanjutnya ada tabel mencari nilai D dengan inverse modulo. D, jadi ini ada tabelnya. Kita pada rumus yang ini, D kali E pangkat minus 1 modulus alpha n. Kita masukkan D, E-nya tadi berapa? 11 modulus 18. Alpha n-nya 18. Oke. Bentar dulu ya, saya lihat dulu. Jadi ini 1 kita masukkan ke dalam D, 1 kali 11 mod 18. Nah, berapa? Jadi ini 11, 2 kali 11 22 mod 18, 4, sisa bagi. 3 kali 11 33 mod 18, 15, 15 tambah 18 33. 4 kali 11 mod 18, 44 bagi 18, sisanya 8. 5 kali 11 55 mod 18, sisanya 1. Jadi dia harus sampai ketemu 1 gitu. Dalam beberapa case kalau dia P dan Q-nya di atas mungkin 1000 atau mungkin 1 juta atau mungkin 1 miliar, kan kita sebagai manusia nggak mungkin menghitung itu, membuat tabel ini sampai 1 miliar kan. Disitulah kehebatan komputer, kita harus akui. Disitulah kehebatan komputer. Bahkan ini kalau integer itu sampai berapa ya, long integer itu sampai berapa miliar, berapa puluh miliar. Makanya kenapa keamanan WA itu sangat kuat juga ya, keamanan WA dan keamanan beberapa aplikasi lainnya. Tapi ini merupakan dasar gitu. Dan ini kan ditemukan oleh Bapak Rivers Shamir Edelman dari MIT. Jadi inilah proses saat ini kita untuk saya menemukan, tapi saya sangat bersyukur bisa menemukan ini. Kita mendapatkan kunci dekripsinya itu 5. Jadi selanjutnya diperoleh nilai dekripsi sama dengan 5. Kemudian G publis kunci publik, E sama dengan 11, N sama dengan 840. Jadi kunci publik ini dikasih untuk semua orang, tapi dirahasiakan kunci privat yaitu D sama dengan 5, M sama dengan 35 gitu. Jadi ini berdasarkan jurnal IRSAC. Ini duanya jurnal IRSAC.
jam saya udah 20 menit, tapi nggak apa-apa, mungkin saya tambahin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian dan teman-teman, ini merupakan salah satu fondasi dalam kita menjadikan pesan. Setelah saya setahun mendalami judul ini, saya mendapatkan beberapa pelajaran bahwa kuncinya itu di kriptonya gitu. Kuncinya itu di kriptonya gitu. Kuncinya itu di penyandiannya. Karena tabel kompresi itu mutlak gitu. Artinya tabel kompresi itu kan ada Goldbach G0, Goldbach G1 gitu. Tapi saya kasih tahu sedikit di sini bahwa yang membuat nantinya beda kompresornya itu yaitu kriptonya gitu. Karena kompresi itu mengikuti kripto gitu, dia menyesuaikan gitu. Contohnya kayak gini, contohnya baju saya kan ketat gini. Badan saya ini kan ada dalam, tapi ketika saya kompres gini kan dia menjadi mengikuti gitu. Jadi poinnya di kriptonya sebenarnya gitu. Saya bukan menyepelekan kompresi, bukan. Saya sangat menghargai karena kompresi itu berguna nanti untuk penghematan data, untuk untuk mungkin skala bisnis gitu. Kalau boleh saya katakan sebagai seorang mahasiswa IT gitu. Tapi kalau secara keilmuan kriptografi, karena saya mengambil mata kuliah ini selama semester 6, kekuatan itu di sini gitu. Karena bagaimana Alan Turing memecahkan enigma, dulu belum ada kompresi, mungkin dulu masih murni kriptografi, itu kan berbasiskan hitungan gitu. Nah, jadi saya bukan maksud mau menyepelekan kompresi, saya hargai kompresi, tapi kita harus pahami konsep dasarnya dulu, kita harus benar gitu. Karena kalau nanti dasarnya kita salah, sekalipun kita bisa ngompres rapi, kalau di dalam itu salah, tetap salah gitu. Tapi kalau dia udah benar, ya kompres tinggal merapatkan gitu. Selama saya sakit, saya bergumul akan hal itu gitu teman-teman. Dan saya merasa dan saya punya insting, teman-teman yang mengerti kriptografi juga mengerti apa yang saya maksudkan gitu, dan Bapak Ibu dosen juga. Karena memang harus diakui mata kuliah kriptografi ini cukup tajam gitu ya, cukup tajam, dan ini bukan mainan sembarangan, dan ini bukan permainan, tapi ini merupakan keilmuan gitu. Banyak orang yang berpikir kripto itu udah uang, cryptocurrency, padahal saya pernah sharing sama guru saya pada saat saya masih awal-awal, itu berbeda gitu. Jadi cryptocurrency itu setahu saya ya, kalau saya nggak salah ya, correct me if I'm wrong, jadi memang seperti itu. Dan perhitungannya sederhana, ini nampaknya sederhana, tapi saya memperjuangkannya ini tidak gampang ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk mendapatkan ini berapa bulan saya ngambil kelas kripto itu 6 bulan, saya nyusun skripsi lagi 6 bulan, tambah lagi di Batam 3 bulan, hampir 1 tahun 3 bulan, balik lagi, jadi 1 tahun 4 bulan lebih kurang saya memperjuangkan ini gitu. Jadi tentu masih banyak pakar kripto yang lain, mohon bimbingannya. Dan ya semoga kedepannya dunia kriptografi khususnya bisa lebih maju, bisa lebih baik, dan lebih banyak lagi penemu-penemu yang menemukan keamanan data untuk kemajuan IT, dan khususnya untuk kemajuan keamanan data di seluruh dunia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih.